Puji Tuhan. Semua siap mau mendengar firman Tuhan hari ini? Kayaknya masih suasana Imlek nih. Oke. Kalau siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan, nggak semangat nggak jadi. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Ya, saudara, hari ini firman Tuhan, tema bulan Februari kemarin, tahun ini the year of decision. Bulan Februari itu the valley of testing, lembah pengujian. Dan bulan Maret ini the valley of refining, lembah lembah pemurnian. Ya, lembah pemurnian. Nah, pemurnian itu datang setelah testing. Ingat kemarin ada api, ya kan? Kalau pemurni logam itu ada apinya. Waktu dia semakin dipanasin, keluar itu, diekspos. Terekspos mana yang belum pemurnian nih. Jadi baru diangkat nih yang nggak benar gitu. Baru terangkat, lalu setelah itu baru dimurnikan, dibersihkan, ya, dimurnikan. Kita baca sama-sama dulu di dalam Ulangan 8 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau atau mentes engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi kita lihat sengaja Tuhan bilang ya bahwa Tuhan membawa kamu ke kehendak Allahmu di padang gurun. Bahasa Inggrisnya lebih simpel saudara. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness. Jadi ternyata Tuhan itu kan memang yang sengaja bawa bangsa Israel keluar ke padang gurun untuk mentes mereka. Dicobain nih, kelaparan nih, nggak tersedia nih, sehingga mereka supaya tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Nah, saudara, 2 minggu lalu kita udah bicara tentang ini, sebenarnya agak nyampur sih ya, gitu. Tapi refine, pemurnian itu datang setelah testing, setelah ada ujiannya, dites dulu hati kita, baru dimurnikan. Nah, simpelnya saya gini, saudara. Testing itu, dites itu lulus apa enggak gitu aja. Dites itu dicek nih, dites layak jalan apa enggak kalau mobil dites nih. Smoke check gitu, dites dulu layak apa enggak gitu. Nah, kemurnian ini nih kadarnya, kualitasnya. Ini yang namanya dimurnikan. Oke? Next. Jadi di sini kita lihat God has led you these 40 days in the wilderness. Hari ini saya kasih judul refinement atau pemurnian in the wilderness. Ya, 2 minggu lalu bicara banyak tentang api. Nah, jadi padang gurun atau wilderness itu bukan kebetulan. Kalau kita masuk ada di dalamnya di padang gurun, nanti kita lihat deh padang gurun seperti apa aja dan bagaimana Tuhan nggak cuma tes mereka, tapi dimurnikan, dilihat kualitasnya, dicek berapa kadarnya, ya. Disingkirkan apa yang nggak benar, itu dimurnikan. Yang kotor-kotor supaya apa? Supaya kita semakin, ingat 2 minggu lalu, semakin serupa dengan Yesus. Itu kualitinya. Ya, nah saudara, God has led you. Padang gurun, katakanlah ini adalah repair shopnya Tuhan. Bengkel ilahi, the divine repair shop buat kita untuk dimurnikan, itu padang gurun. Nah saudara, Matius 4, kalau kita lihat ya,
Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka lewat padang gurun. Sebelum Tuhan Yesus di dalam Matius 4 memulai pelayanannya, sebelum dia dibaptis, sebelum dia benar-benar keluar ke publik, saudara, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, betul? Dites bukan? Dia puasa 40 hari. Jadi sebelum mujizat ada padang gurun. Sebelum pelayanan ada padang gurun. Sebelum ada kuasa otoritas ada padang gurun. Jadi padang gurun itu bukan random. Padang gurun itu divine workshop refinement untuk kita dimurnikan Tuhan. Amin. Pegang ini. Kalau kita bisa mengerti ini, maka kita akan bisa mengerti bagaimana kita dibentuk, bahwa kalau kita masuk padang gurun, kita nggak marah-marah. Kita punya sikap yang benar, oke? Nah, saudara, kita baca dulu di Mazmur 63 ini. Kita baca, boleh kita baca, ini jadi ayat utama kita ya. Ini jadi basically khotbah saya ini dari 63 ini, dari sini nih. Kita baca sama-sama, saudara perhatikan beberapa. Ya, 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur Daud di padang gurun Yehuda. Yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara tahu lagu itu gak sih? Kasih setiamu terus lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Saudara, lagu itu yang kompos itu Daud. Kapan dia tulis lagu ini? Mari kita lihat dulu ya bahasanya Daud ya di Mazmur 63 ini. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Saudara, perhatikan sedikit beberapa ya. Saudara bayangkan waktu Daud menulis ini. Dia nulis ini di padang gurun bukan? Tapi kalau saudara lihat bahasanya dia, ini kalau kita lihat itu dalam keadaan yang luar biasa dong. Dalam keadaan yang baik, benar gak? Coba lihat di sini dia bilang, jiwaku haus kepadamu. Kalau kita bilang Tuhan aku rindu, aku haus, pasti kita dalam keadaan yang kayaknya ready mau menyembah Tuhan. Betul? Terus dia bilang apa? Aku memandang Engkau, dia cari Tuhan, dia dekat. Saudara rasakan gak keintiman dari bahasa ini? Rasakan ya? Aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita lagi happy, ini gampang nih kita nyanyi. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Saudara lagi gak di wilderness, gampang nih. Bersorak, memuji itu gampang sekali. Tapi ingat, ini diawali dengan kata Mazmur Daud di padang gurun Yehuda. Ini adalah lagu ya
nyanyian ini hanya bisa dinyanyikan, ditulis oleh orang yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Kalau enggak, seperti bangsa Israel pasti komplain saudara. Ada di padang gurun komplain. Tuhan, musuhku nyerang, mana pertolongan Tuhan? Aku sakit, mana kesembuhan dari Tuhan? Tapi Daud, kita lihat gimana keadaannya waktu ini. Ini poin saya. Ini yang mau saya bicarakan. Ya. Jadi Daud itu sedang ada di padang gurun Yehuda. Kita tahu lagu ini kan? Kemurahanmu lebih dari hidup. Ini dia, loving kindness. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bukankah ini yang dia bilang? Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Renungkan sebentar dan jawab perkataan ini dalam hati saudara. Menurut saudara, dalam hidup saudara, apa yang lebih daripada hidup bagi engkau? Apa yang lebih berharga daripada hidupmu? Saudara mungkin bisa bilang gini, aku mau mati Tuhan buat anakku, buat orang yang kukasihi. Saya percaya orang tua di sini yang punya anak, yang punya anak kecil. Coba mereka sakit menderita, saudara bilang, mendingan saya deh yang sakit, benar yang punya anak. Lihat mereka lagi sakit, mendingan saya yang nanggung deh. Betul? Selalu kita bilang saya akan berkorban bagi orang yang saya kasihi. Benar? Apa yang lebih daripada hidup? Dengan kata lain gini, kalau ini nggak ada, gua lebih baik mati deh. Betul? Berarti itu sesuatu yang lebih daripada hidup buat dia. Karena tanpa itu dia bisa mendingan mati deh. Ada orang lebih daripada hidup adalah kecantikannya, popularitasnya, kekayaannya, kesuksesannya. Begitu dia bangkrut, nggak punya apa-apa, reputasinya hancur, dia bilang mendingan gue mati. Saudara, kita nggak bahas itu. Tapi apa dalam hidup saudara yang lebih daripada hidup? Daud bisa nyanyikan ini dan dia bilang, kasih setiamu lebih daripada hidup. Lebih. Nothing else matters. Asal kasih setia Tuhan. Itu bagiku lebih daripada hidup. Kita gampang nyanyinya saudara. Kita bisa nyanyikan. Tapi kita nyanyi bukan dari pengalaman. Daud nyanyi dari hidup dia. Tapi kita mau belajar malam hari ini. Amin. Dikatakan dia sedang ada di padang gurun Yehuda. Para scholars ini bisa ada, dia 2 kali ada di padang gurun. Satu disebutkan benar-benar padang gurun Yehuda, yaitu waktu dia lari daripada Saul. Itu di awal, kan setelah dia diurapi oleh Samuel, dia masih kecil nih. Yang habis dia ngelawan Goliat, ya kan? Terus dia dipuji-puji kan? Dia jadi bekerja buat Saul. Lalu Saul iri karena kepahlawanan Daud, orang lebih cinta sama Daud. Lalu dia berikhtiar untuk membunuh Daud dan Daud lari kan. Lari itu kemana? Padang gurun Yehuda. Berapa lama dia lari? 13 tahun dia dalam pelarian saudara. Itu padang gurun Yehuda. Jadi banyak scholars yang bilang lagu ini ditulis waktu di situ. Tapi ingat dia sudah diurapi tapi belum ada tahta. Dia belum jadi raja. Sudah dapat pengurapan raja tapi tahtanya belum ada pada waktu itu. Tetapi di dalam Mazmur 63 ini dikatakan di dalam ayat yang keberapa tadi? Dikatakan yang terakhir, tetapi raja akan bersukacita. Berarti ini dia sudah jadi raja dong. Nah, saya lebih cenderung dengan yang kedua. Yang kedua adalah pada waktu dia lari daripada anaknya Absalom. Jadi ini kisahnya ini ada di dalam 2 Samuel 15 sampai 17. Saudara tahu nggak ceritanya? Saya nggak usah ceritakan semuanya kepada saudara. Di dalam 2 Samuel 15 dan 17 itu adalah peristiwa di mana Absalom anaknya, ini drama keluarganya kalau di filmin sih luar biasa. Ya kan?
anak perempuannya, adik-adiknya Absalom diperkosa oleh Amnon. Tapi Daud nggak buat apa-apa, Absalom marah, dia ambil inisiatif sendiri, dia bunuh Amnon. Lalu dia takut, dia pergi, biarlah aku menyingkir dulu. Dia nggak dihukum sama bapaknya. Daud itu banyak kekurangannya, tapi Daud adalah raja. Lalu selama kurang lebih 4 tahun itu, saudara, dia rupanya mengumpulkan massa, dia mau berontak, dia mau ambil, dia mau dudukin tahta bapaknya. Ini yang kita mau belajar hari ini, saudara. Ya, di dalam 2:15. Jadi saya mau bawa kita gini. Daud tulis Mazmur ini setelah waktu dia dalam pelarian, karena dia lari, dia tinggalkan istana oleh karena Absalom anaknya mau bunuh dia. Ya, dia lari. Nah, oke, ini jadi kita mulai ceritanya Daud di padang gurun. Katakan Daud di padang gurun. Selalu balik, kenapa kok bisa dia menyanyikan Psalm 63 ini lahir dari hidup dia yang dimurnikan di padang gurun, ya. Daud di padang gurun. Nah, 2 Samuel 15 ini saya bagi dalam beberapa untuk lihat bagaimana ceritanya tentang Daud. Di dalam di pasal 15 ini adalah krisis dimulai nih. Pengkhianatan Absalom, ya. Absalom dia mencuri hati bangsa Israel. Orang yang mau datang kepada Daud di tengah jalan dipotong. Udah deh, ini aja ke saya aja, dia kasih nasihat, dia kasih ini, saudara. Di tengah jalan dia potong, di tengah jalan orang yang mau mencari keadilan dan lain-lain. Dia berperkara di situ, dia merebut hati rakyat sebagian dan menunjukkan simpati, menjanjikan keadilan kepada rakyat. Lalu dia menobatkan dirinya sendiri sebagai raja. Daud kaget waktu dengar bahwa dia sudah dinobatkan jadi raja di Hebron. Daud ada di Yerusalem dalam istana. Lalu orang mulai bicarakan tentang Absalom yang mau datang karena dia udah jadi raja. Dan banyak yang ikut sama dia gitu. Nah, orang-orang yang tadinya berbalik ya. Bukan cuma anaknya tapi rakyatnya. Ada banyak yang ikut Absalom. Termasuk penasehatnya. Saudara pernah tahu, saya lupa itu di Mazmur berapa. Ada beberapa Mazmur, Ahitofel namanya. Ini adalah opanya Batsheba. Opa Batsheba ini udah tua, penasehatnya Daud. Oh, namanya penasehat itu sering dong sama Daud. Kalau Daud bicara tentang orang yang makan semeja dengan aku mengkhianati aku, itu bicara Ahitofel. Dia banyak bicara lagu itu. Ada teman-teman yang sama-sama dia yang dekat ternyata nusuk dia lah dari itu. Dia bicara ini nih. Nah, Ahitofel ini ya backgroundnya apapun ya, apapun itu. Mungkin karena dendam cucu mantunya dibunuh oleh Daud. Lalu cucunya molested sama Daud gitu kan. Dan ada dendam pribadi tapi dia penasehat dari Daud. Nah, Ahitofel ikut Absalom. Saudara, lalu Daud memutuskan melarikan diri dari Yerusalem. Alasannya supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Daud ngalah. Dia tidak mau. Nah, dia berjalan keluar kota, saudara. Dia tinggalin. Telanjang kaki, gak pakai nyeker, gak pakai sepatu. Saudara, dia jalan diikuti dengan orang-orang yang ikut dia. Ini dan Daud berdoa kepada Tuhan. Saat ini di 15 ini saya kasih kesimpulan aja buat kita ya. Ya. Family betrayal. Dikhianati nggak cuma oleh anaknya Absalom. Leadership crisis. Kepemimpinannya dia sebagai raja, kingshipnya dia itu dites oleh Tuhan. Ya kan? Penasehatnya ninggalin dia. Kan ini dia, Ahitofel jadi malah ini cuma sebagian aja saya kasih kesimpulan. Dia coba bayangkan gimana nggak stresnya. Saudara yang pernah ngalamin yang mana dikhianati teman. Ditipu aja kesel, dikhianati.
betray. Ya, pokoknya terjadi emotional devastation. Secara jiwa dia itu stres. Dia harus meninggalkan tahtanya. Tahtanya juga diuji kan. Dia harus ngalah, dia yang turun tahta keluar meninggalkan Yerusalem. Ini yang terjadi. Saudara, ini bicara apa? Ya. Absalom, pemberontakan Absalom ini adalah tes buat Daud. Ingat, refined, pemurnian dimulai dari testing. Dimurnikan pasti ada unsur yang namanya pressure, panas, betul? Panas itu yang membuat apa yang di dalam hati itu keluar, yang kotor itu keluar, diekspos. Nah, waktu dia dites, ini akan ditesnya apa kepada Daud? Apakah dia tetap mau berpegang? Aku nggak mau turun tahta, mendingan perang, anakku bunuh aja gitu. Dia prajurit yang luar biasa kan Daud. Saul bisa mengalahkan 1.000, Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Daud itu prajurit yang hebat. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau pegang tahtanya, dia rela melepaskan itu. Pada waktu dia dites, anaknya berontak kepada dia. Itu adalah ujian. Apakah dia tetap mau berpegang kepada tahtanya? Saudara, dia diuji. Apakah pride-nya, gengsinya. Saya bapak loh, kok saya yang ngalah. Berapa banyak orang tua cuma mau minta maaf sama anaknya aja susah banget. Gengsinya. Saya bilang saudara, Batak itu paling luar biasa tuh gengsinya. Nggak ada kata sorry, maaf itu tidak ada katanya. Nggak bisa diterjemahkan. Tidak ada kata maaf. Ngeri kan? Sekian, saya bisa ngomong Batak apa aja, saya terjemahkan dalam bahasa Batak. Begitu saya bilang, maafkan saya. Kata sorry, maaf itu tidak ada di dalam kamus bahasa Batak. Saking gengsinya tuh. Saya bingung juga kenapa nggak ada. Kalau dibilang saya bersalah, ada. Tapi maafkan saya, itu nggak ada. Nggak ada kata maafkan saya, itu nggak ada. Ampuni saya, nggak ada kayak gitu. Maaf tuh nggak ada kata maaf. Itu dia saudara. Nah, Daud dites. Saat itu adalah testing buat Daud. Testing kerendahan hati, apa dalam hatinya. Kadang kita nggak mau, susah untuk melepas apa yang sudah kita rasa bahwa ini kita punya. Kehormatankah? Prestasikah? Sukseskah? Posisikah? Daud orang tua, dia raja, dia ngalah saudara. Nah saudara, mari kita lihat. Jadi waktu Daud keluar, itu imam mengambil inisiatif untuk membawa tabut Allah. Bawa tabut Allah, ikut Daud. Mau dibawa keluar dari Yerusalem. Terus Daud berkata pada Imam Zadok, imam ini bawa. Lalu berkatalah raja kepada Zadok. Ini Daud hatinya ya, ini kan dites nih. Nah ini hatinya Daud nih. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Baca sama-sama ini. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Lihat tabut Allah, juga tempat kediamannya, baik kudusnya. Terus, tetapi jika Allah berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ini hati Daud. Saat dia dites, kenapa dia tidak mempertahankan tahta? Kenapa dia tidak bisa merendahkan hatinya? Dia bisa ngalah. Rupanya ini, saudara bisa lihat, bawa lagi tabut Allah itu. Tabut Allah itu bicara kehadiran Tuhan bukan? Bangsa Israel kalau perang ada tabut Allah mereka menang, orang takut. Waduh itu mendengar ada tabut Allah mereka udah ketakutan musuh. Tapi Daud bilang tidak bawa. Kalau aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, pasti aku akan kembali.
Aku akan kembali dan melihat kembali tabut Allah ini dan baitnya. Saudara tahu betapa Daud mencintai bait Allah, bukan? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Di pelataran aja loh, di porch, di teras, di luar. Buat Daud lebih bagus satu hari aku di pelataranmu aja Tuhan. Begitu cintanya Daud sama bait Tuhan. Tapi dia ini hatinya bawa balik karena tempatnya bukan bersama kita. Tuhan yang izinkan ini terjadi sama aku. Kalau Tuhan, aku mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Tapi kalau tidak, dia bilang aku gak berkenan Daud, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Wow. Wow. Sampai ke Maria ya. Maria cuma bilang, aku hanya hamba. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Apa yang Tuhan kehendaki terjadilah padaku. Kalau kita punya hati seperti ini saudara. Apapun yang kita alami, sejelek apapun, orang mau jahatin kita, mau gimanain kita gitu. Kita pasti bisa menjaga kemurnian hati kita. Amin. Tuhan gak akan mengizinkan kalau ia gak mau itu terjadi pada kita. Sekalipun yang gak baik terjadi, Tuhan itu tahu dan dia izinkan kita mengalaminya. Amin. Ya. Nah saudara, jadi yang pertama ini bicara apa? Prinsipnya Daud. Katakan surrender. Letting God defend the throne. Saya kalau buat dalam hidup kita, biarkan Tuhan yang nanti yang akan membela kita. Bukan kita yang mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Kalau ataupun hak itu diambil dari kita. Yang bela itu adalah Tuhan. Amin. Kalau ia berkenan kepadaku, maka apa yang seharusnya milikku pasti akan kembali kepadaku. Amin. Kalau ia berkenan kepadaku seperti Ayub, habis semua hartanya. At the end Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Amin. Karena dia tidak berontak kepada Tuhan. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Kenapa dia bisa bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Artinya apa? Itu semua dari Tuhan kok. Aku datang telanjang. Kembali juga gak bawa apa-apa. Jadi kalau aku diizinkan mendapatkan sesuatu di bumi ini, itu karena dia. Kalau aku diizinkan kehilangan segala sesuatu di bumi ini, doesn't matter. Aku gak bawa apa-apa, aku datang ke bumi. Sesimpel itu saudara. Tapi kadang kita ditipu sedikit, marahnya udah luar biasa. Enggak diperlakukan dengan adil. Yang satu dikasih makanan lebih banyak, satu lebih sedikit. Yang satu dibawain pulang, yang satu benar saudara. Ada yang tersinggung. Karena ada yang dibawain pulang tapi ada yang enggak dibawain pulang makanannya. Ini kok ngasihnya cuma dia doang, saya enggak. Segitu doang gitu. Ini dites kita. Saudara, letting God. Itu yang pertama. Katakan surrender. Kunci pertama pada waktu kita dites dalam hal seperti ini apapun. Bisa bicara materi, bisa bicara hati kita ini loh. Surrender. Saudara mau difitnah, gak usah bela. Gak usah bela, diam aja. Nanti apa yang perlu dibela? Orang kalau nggak benar itu baru perlu pembelaan. Tapi kalau saudara udah benar ya nggak perlu dibela. Udah benar kok gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Jati dia menolak untuk mempertahankan tahtanya. Dia kirim balik ke Yerusalem. Tabut Allah. Dia menerima kalau Tuhan mungkin aja dia belum tahu kan. Apakah memang kehendak Tuhan dia harus ditata itu atau enggak gitu. Dia nggak tahu. Pokoknya saat itu yang saya tahu saya harus pergi. Udah gitu saudara. Simple gitu. Jadi refinement begins with when we release control. Dimulai
Waktu kita mulai pemurnian itu bisa terjadi sama kita. Waktu kita udah izinkan. Ingat, yang memurnikan itu Tuhan. Kita nggak bisa berhenti dulu dong. Tuhan berhenti dulu, nggak bisa. Karena yang tahu dia. Seberapa panas itu yang tahu dia. Pemurni itu dia nggak akan dia akan fokus kepada yang dia sedang murnikan. Jadi waktu kita mulai coba berontak, dia udah nggak tahu, coba aja berontak. Saudara lagi misalnya kita lagi ngapain sesuatu gitu, coba itu digoyang-goyang, saudara nggak tahu apa yang sedang dikerjain. Tapi kalau dibiarkan nggak tahu dia. Saudara jangan gitu deh, saudara nge-grill sausage aja deh. Coba totalnya ada anak saudara gini-giniin itu, saudara nggak lihat kan, belum rata ini. Belum rata, nggak tahu kan yang mana ya, satu udah setengah gosong, yang satu sisinya belum apa-apa gitu. Tapi kalau saudara sendiri yang fokus, saudara tahu kapan saudara mesti balikin, kapan mesti ini, sama seperti itu. Dimulai waktu kita mulai melepaskan kontrol, kendali atas hidup kita, surrender. Artinya surrender, kita nggak punya kendali lagi dalam hidup kita. Tuhan all yours. Apa yang Tuhan mau? Dengan kata lain sebenarnya, oh apa yang terjadi? Yang dia tahu Tuhan penyayang. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Benar ya. Terjadi itu surrender loh. Bukan apa yang terjadi lah, nggak kayak nggak punya hope, bukan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ya, lihat waktu kita lanjutin dulu yang lain ya. Oke, ini salah ini. Ini 16, maaf saudara. Ini 16. Oke, sekarang kita masuk ke yang 16 ya. Oke, sekarang beberapa summary dari yang 16 ini. Daud keluar kan, waktu dia di jalan, itu dia ketemu yang namanya Ziba. Ziba ini adalah pengasuh daripada Mephiboset. Mephiboset ini adalah anaknya Saul. Yang melarikan diri waktu dia mau dibunuh, ada satu ya kan, yang pincang itu loh karena dia terjatuh lagi kecil gitu. Nah lalu dia ada false accusation dari Ziba. Ziba datang. Saudara mau baca aja yang di 2 Samuel 16 ya. Terus ada lagi satu orang lagi yang namanya Simei. Simei ini mengutuki Daud. Penumpah darah, kamu tuh layak dapat, begitulah bahasa saya lah. Daud itu jalan, Daud saudara raja yang tadinya dieluk-elukan, itu dilemparin sama batu, dilemparin debu, itu penghinaan sekali. Daud ngalamin itu. Lalu Abisai bilang gini kepada Daud, siapa nih anjing ini, biarlah saya bunuh aja Tuhan gitu ke Daud. Daud bilang jangan. Siapa tahu Tuhan yang mengizinkan itu. Siapa tahu Tuhan loh yang ngizinin itu, dia mengutuki aku. Karena Daud benar-benar gak tahu. Daud gak tahu. Tuhan gak kasih tahu dia apa-apa. Dia cuma menjalani aja apa yang harus dia jalani. Dia masih gak tahu. Sementara dia jalan keluar, Absalom masuk Yerusalem. Ahitofel sama dia. Ahitofel memberi nasihat bagaimana supaya mempermalukan Daud di publik. Dia kasih nasihat dan memperkuat pemberontakan Absalom. Absalom tentu dengerin dia dong. Karena apa? Penasehatnya Daud loh. Penasehat itu artinya Daud kan dengerin dia nih. Namanya penasehat. Daud tuh minta advice tuh sama penasehat-penasehatnya gitu. Penasehatnya sekarang ikut Absalom. Didengerin gak? Didengerin. Penasehat itu tahu betul karakter daripada Daud. Dia tahu namanya Daud, cara berpikir Daud ini tahu saudara. Itu yang terjadi saudara. Nah apa yang selanjutnya gimana Daud? Bicara apa tentang ini? Humiliation. Direndahkan. Daud ngalamin ini. Daud memilih mundur, mengalah daripada revenge. Saudara, kita aja merasa terhina waktu kita misalnya saudara dari situ ada yang ludah,
Terhina nggak? Terhina kan? Terhina kan? Raja nggak nyeket, nggak pakai sepatu, jalan. Sudah dikutukin, dilempar batu, dilempar debu, saudara. Raja mereka loh. Daud memilih pergi dan diam, nggak ada revenge. Itu Daud. Sebelumnya waktu di Saul, Daud ini hebat memang ya. Itulah orang yang intim sama Tuhan tuh bisa kayak gitu. Waktu dia dalam pelarian Saul, 3 kali dia punya kesempatan bukan membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia cuma bilang apa? Aku gak boleh menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Daud tahu gak bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan Saul? Tahu, orang dia main kecapi kok. Kok gak kerasukan terus tuh Saul? Dia main kecapi baru setannya pergi, benar? Daud tahu, tapi dia tetap respect, dia pernah diurapi Tuhan. Aku bisa bunuh, tapi itu bukan hakku untuk membunuh dia. Tuhan gak suruh aku bunuh dia. Daud ngerti. Saudara, Daud gak lakukan itu. Saya gak tahu, apakah saudara pernah yang namanya dipermalukan? Direndahkan, gak dianggap. Itu juga proses daripada Tuhan. Berapa banyak orang waktu direndahkan mulai melakukan sesuatu untuk menunjukkan siapa dirinya. Saya kasih satu kesaksian. Kan tadi saya bilang orang Batak itu gengsi. Waktu itu kakak saya harusnya menikah, semuanya udah disiapin, udah undangan udah keluar, gedung apa semua udah. Nah saudara, apa yang terjadi? Jadi kalau di Batak itu bukan orang tua ketemu orang tua, tapi wakil daripada marga. Wakil daripada marga yang ketemu. Lagi ngomong gini, papa saya nggak ada di situ. Dan dia ngomong, pokoknya wakil dari sana ada ketidaksepakatan. Udah terakhir sekali. Sampai akhirnya mereka tersinggung bilang batalkan aja ini gitu. Sekali lagi ingat ya, pride. Rupanya itu karena pokoknya ada pesan daripada mama si calon pengantin laki-laki. Pokoknya ada pesan apa yang dari Siregarnya nggak bisa terima gitu. Pokoknya tidak ada kesepakatan, udah batal gitu, batal saudara. Apa yang terjadi? Itu kan semua acara itu di Pekanbaru, tempat kita. Kakak saya di Jakarta, kita semua ada di Jakarta. Dan semua itu udah diurus di Pekanbaru saudara. Batal. Siregar marah. Humiliation. Ini dia. Dan tidak bisa menerima itu. Penghinaan buat Siregar. Ngomong ke bapak saya. Amang itu bapak itu hormatnya gitu ya. Kita nggak bisa terima. Ini Siregar nggak bisa terima. Kita tuntut di pengadilan. Bla 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 gitu. Pokoknya kan benar. Nah, mereka biasa minta nasihat sama bapak saya. Sekarang mereka ngatur nih. Kita membawa nama seluruh marga Siregar yang ada di Pekanbaru. Tersinggung. Kita ini penghinaan besar buat marga Siregar. Kita maju, kita gak terima. Ini, waduh. Stres, mama saya stres. Gak tidur, gak bisa tidur. Kita yang di Jakarta, kita sudah semua udah dalam Tuhan nih. Kita tahu bahwa sesuatu terjadi, itu pasti seizin Tuhan. Kakak saya pun bilang gini, kakak saya tuh udah ngerti, dia nggak apa-apa. Ya kerugian-kerugian yang ada ya udahlah gitu kan, mau bilang apa lagi. Tetapi kakak saya bilang gini, ini udah kehendak Tuhan pasti. Coba bayangkan kalau aku nikah sama dia, terus tahu-taunya udah nikah, mamanya suruh cerai, pasti dia ceraiin aku. Karena ini mami's boy gitu kan. Nah, tetapi Siregar ini nggak bisa direndahkan. Sampai akhirnya diutuslah duta besar dari Jakarta karena mama saya nggak tidur 1 bulan, ya stres dan mereka udah mau ke pengadilan ini semuanya. Dan kakak saya tulis surat
untuk nggak kebayang. Duta besarnya bernama Sony Siregar. Diberi tugas untuk membawa amanah dari kakak saya supaya tidak dilanjutkan perkara ini. Dan tugas selanjutnya adalah mendoakan supaya mama saya bisa tidur. Tugas selanjutnya, nah saya harus ambil cuti dari kerja dong. Untuk apa? Melaksanakan tugas amanat agung ini. Nah, udah saya nyampe sana. Yang pertama dilayanin apa? Tidak ke pengadilan atau mamanya? Pasti mama saya dong. Kasian mata udah gitu nggak bisa tidur. Terus udah mam, ajaib tuh Tuhan ya. Mama mau tidur, mau. Saya bilang diri saya itu Oni. Ya, Oni doakan ya mam. Gitu. Ya udah. Belum selesai doa, tidur saudara. Belum selesai amin, baru mau tidur. Wah udah aman nih. Mengapa mama saya dulu saya bikin tidur? Strategi saudara. Karena kalau mama saya itu dengar saya ngomong sama papa saya dan lain-lain, dia bisa intervensi saudara. Kenapa? Dia lebih mendengarkan. Mama saya itu lebih kayak ilalang gitu. Banyak majority-nya bilang iya dia iya, majority bilang enggak dia enggak gitu. Nah itu mama saya gitu ya. Jadi kalau papa saya itu enggak, dia enggak banyak ngomong tapi dia punya pertimbangan dan sangat bijaksana. Kasih tidur dulu dong mama saya. Baru saya ke papa saya dong. Saya kasih tahu surat papa saya dan saya kasih tahu, Pak, anak-anak bapak semuanya kita dalam Tuhan, kita tahu Tuhan gak akan izinkan. Udah kayak khotbah sama bapak saya dong. Kasih surat kakak saya. Coba lihat Pak. Ini orang Siregar, bapak ngomong mereka pasti cuma ngikut. Itu benar saudara. Kalau bapak saya bilang tidak, gak ada yang berani bantah itu. Seluruh marga itu gak akan berani. Jadi kalau bapak saya bilang sikat mereka, dihabisin semua itu. Jadi saya deketin bapak saya saudara. Saya kasih suratnya, lihat Pak, coba. Kita semua tanda tangan saudara udah kayak petisi. Anak-anaknya tanda tangan semua. Bapak saya diem, gak ngomong, bagus kalian dipuji. Enggak tuh. Dia bawa suratnya. Dan saya enggak tahu dah itu di luar ini kita lagi. Yang paling penting duta besar ini sudah melaksanakan tugasnya. Di support dengan doa tentunya ya. Terus kita biarkan bapak saya cuma minta Tuhan, ubahkan hati bapak saya. Supaya apa? Supaya enggak usahlah sampai kayak gini kita bilang malu. Iya dong, malu. Enggak rela di dia. Akhirnya bapak saya bilang apa? Enggak ngomong sama kita loh. Dia panggil beberapa orang-orang yang pentingnya Siregar. Dia bilang ini, saya putuskan. Ini enggak boleh selesai sampai di sini. Ini anak saya dia bacain surat kakak saya ini. Terus dia bilang harusnya dia ini loh yang paling sakit. Harusnya dia yang paling sakit. Tapi lihat anak saya bisa berkata begini dan mengampuni. Saudara, kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ada banyak yang tidak bisa menerima yang namanya direndahkan. Penghinaan. Nggak dianggap, nggak ada harga diri. Bapak saya adalah orang yang selalu mengajar harga diri. Pertahankan sampai titik darah kamu terakhir. Wah. Jangan biarkan orang menginjak harga diri kamu. Nah gitu nasihatnya kepada kita. Tapi satu saat dia izinkan itu untuk dilepaskan. Saudara lihat, begitu juga dengan Daud. Ya, dia ngalamin itu, tetapi dia through public pressure. Ingat, Tuhan memurnikan kita dengan tekanan-tekanan apa yang terjadi pada kita. Penghinaan dan lain-lain. Masih kita lanjutkan. Nih, apa yang waktu kita dites dalam hal ini akan menunjukkan ego kita atau ketaatan kita yang menguasai hati kita. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Setelah itu kita lihat tadi, kan dia keluar Daud, terus dia ke padang gurun kan. Di padang gurun nggak ada tempat tinggal dong.
Di padang gurun gak ada kepastian dong. Di padang gurun waktu mereka pergi, mereka udah buru-buru, Daud aja gak pakai sepatu, boro-boro bawa perbekalan, betul? Di padang gurun itulah pemurnian yang sesungguhnya terjadi. Dimulai dalam hidup Daud. Waktu dia dites, lulus dia saudara, karena dia punya hati yang begitu luar biasa. Tadi kita baca. Tapi di padang gurun, itu bicara tentang waktu pengujian itu, pemurnian itu. Kita gak tahu berapa lama. Tetapi waktu dia di padang gurun pertama kali itu 13 tahun. Diperkirakan ini karena political ini nggak lama, mungkin bisa cuma bulanan kali atau mingguan atau bulanan gitu saudara. Nggak lama karena ini bicara politik aja, bicara politik. Nah saudara, di padang gurun kita lihat Daud mencari Tuhan. Tadi kita baca di Mazmur 63. Ya kan? Waktu dia tulis, kalau boleh kita kembali ke Mazmur 63, kita lihat lagi deh. Oke. Saya balik dulu ya. Nah. Jadi di padang gurun waktu dia mengalami itu, saudara, dia tulis lagu ini dari pengalaman dia. Waktu dia bilang, engkau mengenyangkan aku, lemak dan susu jiwaku dikenyangkan, bibir dengan bersorak-sorai. Kok bisa? Tidak ada Ark of the Covenant, betul? Udah nggak ada bait Allah di situ. Dia bilang apa? Ya Allah, engkaulah Allahku. Dia mencari Tuhan. Dia nggak haus akan tahtanya lagi. Dia nggak haus akan makanan di istana. Dia nggak craving itu. Dia bilang, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dia nggak bilang, tubuhku rindu untuk tempat tidurku di istana yang enak. Apa yang kita rindukan? Waktu kita kehilangan sesuatu yang kita rindukan biasanya yang hilang itu. Satu ibu kehilangan hartanya, perhiasannya pada waktu 98. Riot 98. Tahu saudara, dia lari ke New Zealand. Saya ketemu ibu ini, akhirnya kena alergi karena stres. Dia tidur terbangun gak bisa tidur. Oh ya, ini juga hilang. Semua hartanya tiba-tiba muncul. Aduh, ini juga hilang. Dia lagi tempat tidur, bangun, nightmare, kebangun. Karena apa? Ingat hartanya yang hilang. Di tempat tidur. Karena apa? Hatinya ada di situ. Dia stres. Daud enggak. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu yang belum kelihatan secara fisik. Dia masih dalam pelarian. Sebab bagi Daud, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Amin. Amin. Pada saat kita dimurnikan, di situ kita akan kelihatan apa yang paling utama dalam hidup kita. Daud bisa nyanyi seperti ini. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dia masih nyembah Tuhan. Bisa intim dengan Tuhan. Yang buat dia, kalau Tuhan berkenan aku mau balik-balik kok. Ininya Tuhan. Bukan itu. Hidupku di tangannya. Tuhan mau aku sukses, aku pasti sukses. Dia puji Tuhan terus. Bersorak-sorai. Kok bisa ya di padang gurun? Saudara, apabila aku ingat kepadamu, saudara, setiap setiap ayat, saudara lihat di perkataan Daud, ini buat saya sangat kontrari, beroposit dengan keadaannya dia. Aku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Dia nggak ingat-ingat masa lalu yang indah. Dia nggak ingat-ingat keenakan apa yang dia punya. Dia nggak ingat-ingat kejahatan anaknya. Dia bukan itu yang dia ingat.
merenungkan engkau sepanjang kawal malam di tempat tidurku. Bukankah waktu kadang kita tidur yang kita ingat adalah masalah? Bukankah waktu kita tidur waktu yang kita ingat adalah sakit hati? Apa yang terjadi hari itu? Bukankah yang kita ingat apa kata dokter? Lagi kita tidur? Daud ngalamin yang seperti ini, saudara, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain. Tapi dia bilang, apabila aku mengingat engkau di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Wow, ajaib. Saudara, itu yang terjadi dengan Daud. Di dalam pelarian, dia mencari Tuhan lebih daripada sebelumnya. Pernah terjadi juga waktu dia semakin dia stres, semakin dia mencari Tuhan. Press into him. Ya. Lalu 2 Samuel 17. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu bekerja. Di waktu kita menjalani sesuatu, Tuhan sedang bekerja behind the scene. Dia sedang melakukan sesuatu. Dalam masa ini, Daud itu di luar, Daud itu harus menunggu. Dia nunggu kabar karena di situ ada Husai yang dia orangnya Daud yang akan memberi kabar kepada dia. Apa yang terjadi di dalam. Nah, saudara, di dalam Samuel 17, Ahitofel kasihkan rencana bagaimana untuk ngabisin Daud. Lalu Husai kasih nasihat yang lain. Untuk jangan begitu, pokoknya untuk mendelay, di attack serangan itu. Jadi Husai itu di counter gitu. Nasihat daripada Ahitofel. Ingat di dalam yang ke-15, Daud tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan gagalkanlah nasihat apa yang direncanakan oleh Ahitofel. Ahitofel ini kan musuh dalam selimut. Orang yang paling dekat Daud yang mengkhianati dia. Nah, doanya dia cuma itu, saudara, gagalkanlah nasihat Ahitofel. Dia tahu caranya, dia nggak tahu caranya. Dia cuma berdoa karena dia udah nggak ada kontrol lagi, surrender. Ya kan? Lalu the Lord, Tuhan Tuhan membalikkan rencana Ahitofel untuk menyelamatkan Daud. Lalu Daud di warning, dan Daud begitu dikasih warning kamu ada serangan, dia lebih masuk lagi ke padang belantara lagi, wilderness lagi. Jadi dia dikasih tahu, dikabarin, dia lari lagi ke dalam. Nah, saudara, lanjutkan. Ada orang-orang yang secara diam-diam supply Daud. Kasih makan, kasih ini gitu. Jadi lihat, Tuhan yang sustain, yang memelihara mereka. Lihat Ahitofel ya. Waktu Ahitofel tahu bahwa nasihatnya tidak didengar atau ditolak, dia ngapain? Bunuh diri. Saudara lihat, kalau orang yang hatinya itu begini, nasihat nggak diterima, marah, bunuh diri Ahitofel. Mati dia. Daud mempersiapkan dirinya. Nah, saudara, ini yang terjadi di 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Nah, waktu dia ditekan, tadi lagu kita, I trust in God, my Savior, the one who will never fail, he will never fail. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Amin. Keterlambatan Tuhan, kok belum dijawab? Kok belum terjadi? Kok lama ya, maunya kita kan instan. Ternyata itu adalah perlindungan Tuhan buat kita. Saudara pasti pernah mendengar kesaksian kan?
Kalau saya lupa lah ya waktu ada pesawat yang jatuh, terus ada dia tuh terlambat ya, dia dikasih tahu, akhirnya dia nggak ikut di situ kan, dia pokoknya dapat pemberitahuan yang terlambat lah. Lalu dia nggak ikut di pesawat itu dan pesawat itu jatuh. Delay itu sebenarnya blessing in disguise buat kita. Itu cara Tuhan yang kita tanpa kita tahu untuk melindungi kita, to protect kita. Kadang itu sebabnya orang-orang kita harus ngerti. Kalau ada sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi, tidak sesuai rencana, itu adalah mungkin cara Tuhan untuk sebenarnya menyelamatkan kita, melindungi kita. Amin. Orang-orang yang percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, sesuatu terjadi pasti seizin Tuhan. Dibalik daripada kok nggak adil ya kayak gini, coba lihat nanti. Oh ternyata ini maksud Tuhan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dia di padang gurun, isolation become preparation. Tuhan mempersiapkan dia, benahi lagi dalam kamu nih Daud. Padang gurun menjadi tempat permurnian buat Daud. Intimacy. Haus akan Tuhan di padang gurun. Saudara, ini kunci utama Daud. Waktu engkau di padang gurun, Tuhan memurnikanmu, memurnikan kita. Semakinlah cari Tuhan, semakin cari Tuhan. Kadang kita bilang gini, aku terlalu kering, tapi kebalikannya waktu terlalu kering malah menjauh daripada Tuhan. Daud enggak. Dalam kekeringan dia bilang, jiwaku haus seperti tanah yang kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Waktu engkau rasa kering, jangan semakin jauh, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Boleh Jos? Saudara lihat di sini. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 17. Daud kehilangan tahta dan kuasanya. Daud dikhianati oleh orang-orang yang dekat dia, termasuk anaknya. Daud dikejar oleh musuhnya. Ada political crisis, krisis politik di dalam kerajaannya. Waktu dia di wilderness, waktu dia dimurnikan itu, saudara lihat. Di situ dia tahu bahwa bukan di tabut Allah yang dia suruh balik ke Yerusalem ada kehadiran Tuhan. Tapi waktu hatinya mencari Tuhan. Amin. Amin. Dia kan suruh balik tabut ada dibawa balik. Tapi dia menemukan hadirat Tuhan di situ. Pada saat itu dia bergantung kepada Tuhan. Dia gak bisa bergantung hidupnya lagi. Hidup orang-orang yang ikut dia lagi kepada apa yang ada di istana. Mereka gak punya apa-apa. Dia terus mencari Tuhan. Dan ada spiritual intimacy. Di waktu dimurnikan. Cuman satu. Kalau kita adalah orang yang dimurnikan Tuhan. Mungkin api itu panas. Tapi waktu mata kita melihat kepada wajah si pemurni itu. Kita akan bisa lihat ada cinta di situ. Ada satu penguatan di situ. Kadang yang kita lihat adalah api di sekeliling kita. Ketidakenakan itu yang jadi fokus kita. Tapi mata kita gak tertuju kepada dia. Daud berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Waktu kau memandang dia di tempat kudus, dia menemukan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Cuman satu yang saya mau berkata kepada kita.
di dalam the month of refining, dimurnikan. Apa aja, bisa lewat istri, anak, teman, gak dianggap, penghinaan, gak diperdulikan. Tatap wajah Allah kita, mari bangkit berdiri. Bahwa ku menghadapmu di tempat kudusmu, di sana ku bersujud. Ini Mazmur 63. Dan ku cari wajahmu, menikmati kasih setiamu. Jiwaku merindukan pelataranmu, demikianlah aku memandang kepadamu. Terangmu menyinari wajahku. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu, sebab tangan-Mu menopangku. Saudara sudah tahu bahwa apa yang terjadi waktu Daud menulis lagu ini. Dia sedang dimurnikan di padang gurun. Ya, dia nyanyikan ini kepada Tuhan. Dia nyanyikan bukan tahta, bukan harta, bukan pengkhianatan, bukan humiliation, penghinaan, direndahkan dan lain-lain. Tapi dia ketemu dengan Tuhan. Dan bagi dia kasih setia Tuhan itu lebih daripada segala.